Peserta investasi ternak lele DHD Farm tidak hanya terdapat di Kota Palembang dan Pali, namun juga di Pangkalan Balai Banyuasin. Setidaknya ada 434 mitra DHD yang berharap usaha DHD Farm terus berjalan, sehingga dana mereka yang ditanamkan kembali bergulir. Kantor DHD Farm cabang Pangkalan Balai terletak di Kelurahan Kedondong Raya, Kabupaten Banyuasin. Memiliki 1.807 kolam di atas lahan seluas 2 hektar. Hingga kini geliat usaha budidaya ikan lele yang menjadi bagian investasi DHD Farm tersebut terus berjalan. Sejumlah karyawan tetap fokus pada pemeliharaan ikan lele, mulai dari pembibitan hingga pembesaran ikan. Dimro, Kepala DHD Cabang Pangkalan Balai sekaligus mitra dengan 60 kolam mengaku sedih dengan kondisi yang terjadi pada manajemen pusat DHD Farm. Namun Dimro berharap usaha mereka segera bangkit dan dapat kembali menggulirkan dana investasi mereka kepada para peserta. Saya juga ini Kacap merangkap juga mitra, Pak. Saya optimis kalau memang ada tindak baik dari manajemen pusat, memang benar-benar mau membangkitkan DHD dengan usaha manajemen perubahan dari manajemen, tetap ya saya optimis kalau ada niat baik dari mereka masih untuk kelanjutan DHD ini, siapa ngikut. Di Banyuasin khususnya di Pangkalan Balai ada berapa mitra, Pak? Kalau mitra itu sekitar 700, Pak. 700, tapi dengan namanya, Pak? Nama ya, kan di kontrak itu, Pak, ada nama SPK-nya? Ada SPK sesuai dengan SPK. Tapi kalau normalnya sekitar 400, Pak. 400, Pak. Satu orang satu kontrak kan. Di kolam ini ada berapa kolam di areanya, Pak? Kolam yang terpasang ini 1.807, tapi yang terpasang 1.055, sebelumnya 1.807. Jadi areal ini ada apa aja, Pak, di areal ini? Ya ini yang kita lihat bentuk kolamnya, udah ada pembibitan ada di sana, tempat pemijahan, pemijahan ikan, kita langsung pemijahan di sana, Pak. Oke. Nah, langsung pembesaran sampai ke konsumsi. Panen. Sementara itu, salah satu peserta investasi DHD Farm mengaku sengaja mendatangi kantor cabang DHD untuk mendapatkan kejelasan terkait dana investasi yang ditanamkannya. Tergabung dalam usaha investasi DHD di cabang Pangkalan Balai. Seingat Ibu? Setengah tahun belum ada ini. Belum setahun. Belum setahun. Belum setahun, Bu, ya? Bulan berapa masuk? Pokoknya belum setahun lah. Belum setahun, Bu, ya? Nah, belum setahun. Nah, Ibu, harapannya, Bu, dengan kondisi yang sekarang ini, harapan Ibu seperti apa usaha yang kita jalankan bersama DHD ini? Ya, harapan kita supaya lancar lah. Ya. Tidak terganggu. Iya, jangan sampai ada gangguan gini-gini lah. Yang penting minta lancarnya gitu ya. Jadi Ibu datang ke sini dalam rangka apa? Dalam rangkanya itu ngecek itu. Iya. Ya ngecek lah, Om, ya. Menanyakan kondisi itu, Bu. Iya. Keberadaan kolam ikan milik DHD Farm di Kelurahan Kedondong Raya ini sudah ada sejak tahun 2018. Namun masih menerapkan sistem mitra. Di tahun 2019 kemudian menambah pelayanan investasi dengan sistem plasma yang mewajibkan peserta membayar biaya satu kolam senilai 10 hingga 12 juta rupiah. Mencuatnya kasus dugaan penipuan investasi ternak lele DHD Farm mengundang keprihatinan masyarakat budidaya perikanan Sumatera Selatan. Mereka berharap masyarakat lebih jeli dalam berinvestasi terutama dalam dunia budidaya perikanan. Pelaku usaha budidaya ikan lele yang tergabung dalam koperasi Mina Banyuasin, Iwan, menuturkan investasi budidaya ikan sangat tergantung dengan keberadaan kolam dan ketersediaan pakan. Jika investasi tidak memiliki dua unsur tersebut akan sangat sulit bergulir apalagi menghasilkan keuntungan. Sangat prihatin kita dengan kondisi yang terjadi di kasus-kasus yang meluap saat ini, terutama saya kalau boleh sebut DHD gitu ya. Itu kan sangat prihatin kasus ini. Karena ya kalau investasi kan orang mengharap keuntungan. Tetapi menurut saya yang bisa ditekankan kepada orang pembudidaya
itu ya kalau mau berinvestasi ya lihatlah usahanya yang real gitu. Jangan tergiur dengan angka-angka, karena ketika tergiur dengan angka-angka kita akan melupakan siklus budaya. Padahal di budaya itu ada nggak kolamnya, ada nggak ikannya, ada nggak barangnya, itu kan padahal berapa sehari, itu harus diselidiki. Jangan hanya tergiur dengan ilmu marketingnya orang ini ikan gitu ya. Itu khawatir kita. Kalau itu sudah kita bisa minimalisir, kayak kita nih, kita kan usahanya real, gudangnya ada, rumahnya ada, kolam banyak, ya tidak mungkin investasi bodong seperti itu, gitu loh. Nah tapi kalau tidak ada, hanya tes kertas, ya saya khawatirkan itu terjadi lagi. Sementara itu, salah satu penyuluh perikanan Banyuasin, Triana Mareta, mengajak pembudidaya ikan pemula untuk terlibat dalam kelompok-kelompok perikanan yang sudah terdaftar, sehingga lebih mudah mendapatkan pembinaan langsung dari pemerintah termasuk bantuan-bantuan perikanan. Saya ya kalau misalnya ada modal untuk sendiri ya jalanin dulu sendiri, tapi kalau memang untuk kepengennya misalnya adakan berkelompok aja Kak. Jadi kan kalau kita berkelompok itu bisa menyerap bantuan dari pemerintah. Ya tapi tetap harus administrasi harus full ya, seperti pengukuhan dari penumbuhan kelompok dari penyuluh perikanan dan kades tempat atau lurah tempat, kemudian dibuat akte notaris dan sebagainya. Jadi kalau saran saya, kalau memang sudah ada kolam beberapa, ajaklah kelompok sekitar, masyarakat sekitar untuk bergabung menjadi kelompok. Jadi bisa menyerap bantuan dari pemerintah. Kelompok tersebut. Kasus investasi ternak ikan lele ini kini tengah menjadi sorotan lantaran banyak masyarakat yang mengaku menjadi korban penipuan. Kasus penipuan investasi saat ini cukup banyak terjadi di Sumsel, khususnya di Kota Palembang. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mengetahui soal ilmu investasi itu sendiri, namun mempunyai modal berlimpah sehingga akhirnya mereka pun tertarik melakukan investasi. Salah satu pengamat ekonomi di Palembang, Yan Sulistyo, mengatakan jika melihat latar belakang masyarakat yang kaya di Sumsel ini berlatar belakang dari usaha pertanian dan pertambangan dan pendidikannya pun masih sangat minim, sehingga mereka kurang mengetahui tentang ilmu investasi yang berujung dengan penipuan. Menurut Yan, investasi sendiri harus diimbangi dengan ilmu pengetahuan dengan resiko yang harus diambil, yaitu rendah, menengah, dan besar. Bercimpung dalam bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Jadi orang yang kaya-kaya mendadak gitu loh, yang punya modal seberapa gitu, kemudian mereka berhasil usahanya baik dalam bentuk pertanian, pertambangan, dan perkebunan gitu. Nah, tapi dari sisi keilmuan mereka minim gitu loh. Nah, inilah yang menjadi sasaran para pelaku-pelaku investasi bodong gitu loh. Dalam pengertian mereka tidak memiliki ilmu investasi, tetapi mereka punya modal. Nah, sebenarnya inilah yang kelompok-kelompok yang rentan untuk dibohongin atau ditipu oleh para sindikat investasi. Sehingga masyarakat harus benar-benar mengecek perusahaan yang menawarkan jasa investasi itu sendiri dan langsung memantau suku bunga di perbankan maupun LPS. Karena jika suku bunga investasi lebih tinggi, patut diduga investasi itu bodong.